selamat datang. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Kali ini aku mau buat talam labu kuning atau kabocha. Kabocha itu kalau nggak salah bahasa Jepang ya. Dan buat yang baru aja mampir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan info masakan selanjutnya. Oke, let's get cooking. Ya, jadi ini kabochanya. Dan kalian juga nggak mesti pakai yang ini ya, pakai labu kuning yang biasa juga boleh. Karena aku nemunya yang kayak gini, jadi aku sikat aja. Dan ini kita rebus sampai dia lembut. Ini kita pakai 350 gram. Kalau sudah, ini labunya kita masukkan ke blender. Kalau kalian nggak mau pakai blender juga bisa dihaluskan manual. Lalu tambahkan 2 butir telur, kalau bisa pakai telurnya yang fresh, jadi nggak ada bau-bau yang aneh gitu. Oke, lanjut ya, masukkan gula pasir, lalu di sini tambahkan tepung terigu, dan aku juga pakai di sini tepung beras. Lalu lanjut tambahkan garam, biar rasanya makin oke. Di sini aku kasih juga vanili atau mau pakai vanila juga bisa yang cair. Dan tambahkan 200 ml santan. Kalau sudah, ini kita akan blender sampai teksturnya halus. Lalu setelah itu kita sisihkan. Dan lanjut, setelah ini kita olesi loyang dengan margarin. Dan bisa ditambahkan baking pepper, tapi kalau nggak ada pakai margarin aja nggak apa-apa. Ini aku pakai loyang ukuran 20 cm. Oh ya, jangan lupa kukusannya dipanaskan dulu menggunakan api sedang aja sampai airnya mendidih. Oke, kalau sudah, adonan labu kuningnya kita tuangkan ke dalam loyang. Setelah ini kita akan kukus selama 20 menit menggunakan api sedang aja. Gak usah terlalu besar, takutnya nanti adonannya pecah. Dan selagi menunggu talam labu kuning atau kabochanya matang, ini kita akan buat layer kedua, layer santannya. Aku siapkan 3 sendok makan tepung beras, terus tambahkan garam dan vanili bubuk. Di sini aku yakin gampang banget bikin layer kedua ini. Dan aku tambahkan juga 200 ml santan. Aku di sini pakai santan yang instan. Kalau kalian mau pakai santan murni dari kelapa yang fresh itu boleh banget. Ini kita tuangkan ya santannya ke dalam tepung beras. Kita aduk-aduk sampai rata. Sampai nggak ada yang bergerindil. Lalu setelah itu kita tuangkan ke dalam santan. Oke, kalau sudah diaduk, ini kita tuangkan ke dalam santan. Lalu setelah ini kita aduk lagi sampai tepung berasnya itu larut ke dalam santan. Kalau sudah larut semua tepung berasnya ke dalam santan, setelah ini kita akan tuangkan ke dalam kue talam yang sudah dikukus selama 20 menit tadi. Dituangkannya menggunakan perasaan ya, jadi secara perlahan-lahan. Oke, kalau semuanya sudah dituangkan, ini kita akan kukus kembali selama 20 menit menggunakan api sedang juga. Oke, ini dia selama 20 menit talam labu kuningnya sudah jadi. Ini kita keluarkan dari kukusan dan kita dinginkan.
Setelah itu boleh dikeluarkan dari loyang, tapi pertama harus disisir dulu ya pinggiran loyangnya seperti ini. Balik, ini atasnya aku alasi dulu pakai plastik seperti ini supaya nanti pada saat dituangkan dia nggak akan lengket. Setelah ini dilepas kertas rotinya. Kalau sudah, kita alasi atasnya pakai piring lagi untuk dibalik ke permukaan yang putih ya. Ya, ini dia setelah dibalik, kita lepaskan plastiknya dan akhirnya nggak lengket. Oke, ini dia talam labu kuning atau kabocha sudah jadi. Kalian harus coba ya, karena cara buatnya super gampang. Dan buat yang sudah menonton sampai sini, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, dan kalau nggak suka boleh di dislike. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan info resep selanjutnya. Dan ini dia tahap mencicipi. Jadi teksturnya ini tuh super lembut. Dan kalau dimakan itu pecah di mulut. Selamat mencoba ya. Sampai ketemu di video resep selanjutnya.